Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas terakhir pada praktikum elektronika digital, di mana pada tugasnya diminta untuk membuat rangkaian logika digital sederhana menggunakan dua jenis gerbang logika, minimal dua jenis gerbang logika, untuk menghasilkan perilaku tertentu pada LED atau lampu. Nah, di sini terdapat komponen-komponen wajib yang harus kita gunakan dalam rangkaiannya, dan kita harus menggunakan minimal dua jenis gerbang logika. Bebas memilihnya, itu baik NAND, OR, NOR, XOR, AND, dan NOR. Dan di sini ada komponen wajib yang harus kita gunakan, ada saklar, gerbang logika, LED, resistor, breadboard, power supply, induktor. Nah, petunjuk pengerjaannya, di sini membuat skemanya dulu, terus sulitnya harusnya berdasarkan logika. Induktor boleh digunakan bebas, tapi tidak boleh hanya pajangan. Jadi keempat lalu kelima. Nah, sini langsung saja kita masuk ke penyelesaian tugasnya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat rangkaiannya sebelum membuat video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian dan juga tabel kebenaran serta logika kerjanya yang saya buat dari project ini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Oke, baik, di sini saya sudah membuat rangkaian di mana sesuai perintah tugasnya tadi. Itu kita menggunakan power supply, menggunakan breadboard, menggunakan LED, resistor, induktor, gerbang logika juga, dan switch minimal 3 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu rangkaian yang saya buat. Pertama ini power supply sebagai tegangannya untuk mengaliri arusnya, untuk memberikan arus lah ke semua komponen ini. Nah, di sini saya gunakan gerbang logika AND dan gerbang logika OR. Dan di sini saya menggunakan 3 switch. Di sini kita buat aja ini switch A, switch B, dan switch C untuk menandakannya. Dan di sini switch ini menggunakan resistor itu untuk membuat input logikanya tetap 0 walaupun ada arus listrik walau saat tidak ditekan. Jadi kalau dia nggak ditekan, itu menjaga input logikanya tetap 0 supaya tidak ada perubahan kecuali ketika kita tekan switchnya. Dan di sini saya gunakan resistor 220 kilo ohm, 220 ohm maksudnya, untuk menstabilkan arus yang masuk ke LED supaya LED-nya lampunya tidak meledak. Dan di sini saya gunakan induktor pada gerbang logikanya. Kenapa saya gunakan induktor? Karena sesuai perintah tugasnya itu harus menggunakan induktor, dan induktornya harus berada dalam rangkaian, tidak boleh sebagai pajangan saja. Nah, di sini saya gunakan induktor itu sebagai untuk menstabilkan arus listrik yang masuk ke si IC ini. Nah, jadi induktor ini dapat menjaga kestabilan arus yang masuk ke IC ini, supaya dengan menggunakan induktor ini kita nanti IC yang kita gunakan itu jadi lebih aman, tidak gampang rusak karena arus yang masuk itu stabil dengan kita menggunakan induktor ini. Dan di sini saya jelaskan dulu pada bagian switchnya. Ini kita anggap switch A, switch B, dan switch C. Oke, di sini terminal 1 itu input pertamanya kita masukkan ke bagian input 1A pada gerbang logika N. Kemudian di switch B atau yang B ini kita masukkan ke bagian input 1B. Nah, kedua input ini nanti akan memunculkan output. Nah, ini kan ada dua kondisi nih, ada dua kondisi yang harus dipenuhi, A sama B. Dan di sini dia akan menghasilkan output. Outputnya itu kita masukkan ke bagian input pada gerbang logika OR. Nah, jadi pada slide ketiga, switch ketiga itu terdapat input juga ke bagian input 1B di logika OR. Nah, di sini ini kan tadi kita punya dua kondisi nih. Kita masukkan ke input ini dan ke input ini. Nah, jadi salah satu kondisi ini terpenuhi, nanti lampunya akan tetap menyala karena kita menggunakan logika OR. Dan di sini juga kalau misalkan
A sama B itu nilainya 1, nanti LED-nya juga akan menyala. Nah, ini seperti biasa untuk groundnya, di sini untuk ground pada IC, sini juga ini ground untuk slide switchnya. Ini untuk menyambungkan harus groundnya ke bawah karena saya ambil dari atas. Sebelum kita masuk ke simulasinya atau sambil melakukan simulasi, kita sambil saya jelaskan untuk tabel kebenarannya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel kebenaran sebelumnya. Sebentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel kebenaran. Nah, di sini saya memiliki switch A, switch B, dan switch C sesuai rangkaian tadi. Nah, di sini ada inputannya 000, 111, 0011, 0011. Nah, di sini akan saya jelaskan. Untuk A itu kalau nilainya 0 dan B 0, C 0, maka hasilnya juga 0. Artinya lampunya tidak menyala. Saja kita start simulasinya. Nah, ini semua kondisi 0. Jadi outputnya 0. Jadi LED-nya tidak menyala. Dan di sini A-nya 0, B-nya 0, akan tetapi C-nya 1. Dimana tadi kita menggunakan nih gerbang OR. Antara salah satu A dan B ini 1 nilainya atau C ini 1 nilainya, maka lampunya akan menyala, outputnya akan 1. Di sini kita lihat outputnya 1. Nah, di sini kan C-nya 1, jadi kita mendapatkan output 1. Kita coba untuk mensimulasikannya. Di sini A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 1. Kita buat. Nah, di sini kita lihat bahwa LED-nya menyala. Karena tadi itu kita menggunakan logika OR di sini. Nah, jadi kondisi ini 1, maka LED-nya menyala. Dan selanjutnya itu 010. Nah, di mana di sini B-nya 1, 0, A-nya 0, C-nya 0. Nah, sini LED tidak menyala karena kondisi A dan B itu tidak terpenuhi. Nah, sini kita lihat logika N itu terpenuhi jika keduanya itu nilainya 1. Jadi kalau A-nya 1, B-nya 1, baru A dan B ini jadi 1. Contohnya bisa kita lihat pada bagian bawah sini, A-nya 1, B-nya 1, maka kita dapatkan A dan B-nya itu 1, outputnya 1. Nah, di sini bisa dilihat juga A1, B1, kita dapatkan outputnya 1. Nah, berbeda dengan OR. Kalau OR salah satu aja yang 1, maka kita dapatkan output 1. Nah, lanjut kita masuk ke A0, B1, C1. Nah, di sini A0, B1, C1. Lampu menyala karena kita menggunakan kondisi OR tadi. Kondisi C-nya terpenuhi 1, maka lampunya menyala, kita dapatkan output 1. Sini A-nya 1, C0, B0. Sini juga kondisinya tidak ada yang terpenuhi, jadi lampu yang tidak menyala. Dan di sini A-nya 1, C-nya 1. Ini juga karena kita menggunakan OR tadi, jadi lampunya bisa menyala. Kemudian di sini kita menggunakan A N B. Nah, C-nya 0 ya kan? A N B. Kita lihat A N B 1. Nah, LED-nya menyala karena kita masuk ke kondisi ini, A N B, ke logika ini. A N B-nya 1, maka outputnya 1 dan lampu menyala. Dan di sini semuanya 1, A, B, C-nya 1, maka lampu tetap menyala karena semua kondisinya terpenuhi. Nah, baik, mungkin sebentar. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas terakhir pada praktikum elektronika digital ini. Lebih dan kurang penjelasan saya mohon dimaafkan, jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.